Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian tetap cerdas, sehat, dan bahagia selalu. Untuk kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara kalian apply visa Amerika dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Baik, yang pertama, teman-teman harus menyiapkan tentunya paspor. Dan paspor ini minimal berlaku 6 bulan, tapi usahakan jangan dipres 6 bulan, minimal 1 tahun lebih bagus. Dan jangan lupa dokumen pribadi, sesuaikan semua nama sama, tidak ada yang berbeda, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Baik itu akte, KK, KTP, paspor, semuanya crop, tidak ada yang berbeda. Itu pastikan terlebih dahulu. Yang kedua, kalian harus menyiapkan foto 5x5 yang berwarna. Tentunya foto tidak boleh foto lama, minimal foto 6 bulan terakhir. Jadi pastikan bahwa foto kalian itu baru, jangan foto lama yang digunakan untuk pengajuan. Yang kedua, kalian harus mengisi beberapa aplikasi, dan aplikasi itu bisa kalian unduh di websitenya. Nanti akan saya letakkan di deskripsi, yaitu aplikasi DS60 atau DS160. Isiannya apa saja? Di situ sebenarnya isiannya mengenai data kalian pribadi, baik itu nama, keluarga kalian, semuanya disebutkan, tujuan kalian kemana, dan kalian ini ke Amerika sendiri atau menggunakan jasa tour and travel. Nanti di situ akan lengkap, kurang lebihnya ada sekitar 5 sampai dengan 7 lembar form yang harus kalian isi. Setelah terisi semuanya, kalian tinggal menunggu konfirmasi bahwa kalian sudah terdaftar di DS160. Yang keempat, kalian harus siapkan foto 5x5 dengan foto yang terbaru dan diupload ke sistem ya teman-teman. Nanti siapkan juga 1 lembar untuk persiapan wawancara. Yang kelima, kalian juga harus menyiapkan janji temu. Bagaimana caranya akan saya jelaskan untuk berikutnya. Yang keenam, kalian setelah itu terdaftar di DS60, nanti kalian akan mendapatkan form dan membayar ke bank sebesar kurang lebihnya kalau nggak salah Rp2.500.000. Itu ke bank yang ditunjuk ya teman-teman. Nanti kalian akan mendapatkan sebuah bukti pembayaran. Nanti itu untuk kalian bekal interview. Yang ketujuh, kalian masuk ke websitenya Kedutaan Besar Amerika lagi dan kalian membuat janji temu. Di situ nanti akan tertera tanggal-tanggal berapa yang kosong dan di jam pagi atau siang. Biasanya jam 7 pagi atau jam 11 siang, tergantung kalian pilih. Mau enaknya pagi ataupun siang, silahkan dicentang dan usahakan jangan terlalu mepet bikin jadwal janji temunya. Usahakan karena visa Amerika ini melalui interview, jadi kalau harus menyiapkan dokumennya pun harus detail, harus bagus, sama dengan tujuan kamu, dokumen kamu, interview kamu, semua harus fit, harus klop. Jadi usahakan ya ambil jangka waktu 2 minggu lah untuk interview bagi teman-teman yang pengajuan pertama, karena pengajuan visa Amerika ini bisa sekali apply langsung 5 tahun ya, dapat multiple visa B1 ataupun B2, tapi dengan kesulitan yang lumayan cukup luar biasa untuk pengajuan visanya gitu loh. Saya kira harus detail, jadi jangan terburu-buru, usahakan 2 minggu lah cukup untuk persiapan itu ya, interview. Dan yang ke-8, saat kalian mau wawancara jangan lupa membawa semua dokumen tadi yang sudah saya jelaskan, termasuk konfirmasi dari DS160, dokumen pribadi kalian, bukti pembayaran dan lain sebagainya. Itu siapkan semuanya, dibawa menjadi satu untuk bekal kalian wawancara. Jangan sampai ada yang tertinggal teman-teman ya, itu karena sangat penting sekali. Dan yang ke-9, saat kalian wawancara memasuki ke kedutaan, itu pun kalian harus melewati 5 step pos penjagaan, dan tidak mudah teman-teman, tapi akan mudah ketika kalian membawa dokumen yang lengkap, dijawab dengan lugas dan tidak grogi. Yang pertama, kalian nanti akan menghadapi pos bagaimana kalian akan dicek. Usahakan jangan membawa gadget yang besar seperti laptop, tablet, tinggal di mobil ataupun di rumah lah. Jadi teman-teman nggak perlu dibawa ke dalam karena nggak akan boleh digunakan dan harus dititipkan di security penitipan. Nanti akan dititip di situ, tidak boleh dibawa. Setelah dari pengecekan tersebut, nanti kalian akan masuk, dicek ulang dokumen kalian, diregistrasi, paspor kalian, dokumen pribadi sesuai apa tidak dengan apa yang kalian bawa dengan diri kalian, itu sesuai apa tidak. Nanti akan diverifikasi sedetail mungkin. Dan juga akan dicek secara fisik. Seperti kita masuk ke bandara, kayak jam tangan, cincin, ataupun apapun yang berkaitan ikat pinggang akan dilepas dan di screening semuanya. Itu di situ lumayan ketat teman-teman. Tapi bagus juga untuk safety karena mereka negara maju ya, tidak mau ada
kegagalan sedikit pun. Kemudian setelah kalian melalui screening, kalian akan ditanya, masuk ke pos berikutnya lagi akan ditanya kalian itu interviewnya individu atau bersama keluarga. Karena kalau bersama keluarga bisa juga kok, seperti istri dan anak, mungkin kalian bareng liburan bersama dan interviewnya bareng itu sekalian 3 orang, begitu enggak masalah, itu bisa. Jadi yang individu nanti sendiri, yang keluarga sendiri, akan dipisahkan di situ teman-teman. Yang di pos ketiga ini kalian juga akan diperiksa lagi. Semua barang bawaan elektronik kalian tuh harus disisihkan, harus dipisahkan, nggak boleh dibawa. Dan teman-teman karena berlaku peraturan bahwa kalian tidak boleh menggunakan handphone ketika interview, jadi handphonenya dimatikan saja. Semua barang yang bersifat elektronik akan dikemas jadi satu dan harus dititipkan, ditinggal, tidak boleh dibawa masuk ke ruang interview. Jadi teman-teman itu sebaiknya persiapkan terlebih dahulu bahwa handphone matikan, semuanya siap-siap untuk dititip dan tidak membawa apapun. Di pos yang keempat ini banyak sekali yang gagal di sini dengan hal-hal yang sepele. Di sini akan ditanyakan kesiapan dokumen kalian semuanya tadi ya, seperti form-form yang sudah kalian isi, bukti pembayaran, seperti TS160 tadi, janji temu kalian, termasuk foto yang sepele. Karena banyak kejadian teman-teman yang udah di counter-counter itu udah mau masuk ruang interview, tinggal 1 langkah lagi dan pulang kembali hanya karena foto. Itu banyak sekali. Ternyata foto lama yang dibawa, ya kan? Karena peraturannya ada foto baru teman-teman. 6 bulan terakhir kamu berfoto, nggak boleh foto lama. Ukurannya yang salah lah, ukurannya 5x5 ya teman-teman, berwarna. Jadi teman-teman siapkan foto baru. Jangan sampai nanti karena foto kalian pulang lagi, foto bikin janji temu lagi, baru bisa pengajuan untuk interview lagi. Kan satu, kalian tenaga, baik biaya ataupun waktu, semuanya tersita kan, habis begitu saja kan, sayang gitu loh. Setelah keempat pos tersebut kalian lewati, ini kalian tinggal masuk ke ruang interview. Dan disitu ada banyak juga counter, beberapa counter. Mungkin kalau nggak salah ya, dulu itu ada 2 counter yang bisa berbahasa Indonesia, tapi semua itu bule-bule ya, orang-orang Amerika asli. Jadi mereka itu ada yang interview bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Biasa yang di belakang kayak di counter kelima atau 45 itu nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi teman-teman saya sarankan untuk yang nggak bisa bahasa Inggris, ambil di counter-counter pertama. Jadi interviewnya menggunakan bahasa Indonesia saja. Tapi terkadang repot. Kadang-kadang ini kita ngantri di tempat yang interview bahasa Indonesia, tiba-tiba yang bahasa Inggris sana kosong, kita disuruh maju. Tapi usahakan kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, jangan maju yang ke interview bahasa Inggris, nanti malah ditolak, ya kan, malah repot kalian. Jadi tetap aja stay di yang berbahasa Indonesia. Tapi kalau kalian yakin dengan bahasanya, kalian masuk ke yang bahasa Inggris. Itu lebih enak sebenarnya, lebih simpel, nggak banyak pertanyaan. Jadi kalian pertama itu harus siapkan dokumen lengkap, persiapan diri kalian, dan interviewnya itu ditanya sesuai dengan diri kalian, sesuai dokumen kalian. Mereka itu hanya mengkonfirmasi saja kok, karena sudah banyak sekali verifikasi. Dan yang verifikasi dari step ke step tadi, ke 4 pintu tadi itu semuanya orang Indonesia teman-teman, nggak perlu khawatir. Tapi mereka sudah terlatih, sudah terbiasa, jadi profesional. Mulai kelengkapan, dokumen, semuanya dicek total. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, kalian mau pengajuan, mau jalan-jalan, ataupun mau kuliah, nanti yang kuliah juga ditanya ini beasiswa kah atau mandiri kah, kalau jalan-jalan individu kah atau jasa travel kah, mau kemana kah. Maka tadi siapkan itinerary yang jelas, jangan sampai kamu melenceng ketika ditanya. Harus jujur ya teman-teman. Nah, setelah interview, kalian itu nanti akan mendapatkan beberapa form kertas gitu. Kalau form kalian warna putih, itu sudah fix, bisa kalian akan di-approve, diterima. Tapi kalau form kalian warna merah, itu kalian ditolak. Ada juga form yang tidak diterima, tapi tidak ditolak. Jadi di situ ada kekurangan dokumen. Kalian harus pulang dulu melengkapi dokumen apa yang kurang, kalian lengkapi, baru dikembalikan ke tempat kedutaan lagi. Nanti baru di-approve visa kalian. Dan perlu digarisbawahi, kalau visa kalian sudah di ACC, sudah di-approve, itu biasanya akan keluar sekitar kurang lebihnya 5 hari kerja setelah kalian interview. Jadi untuk pengambilan visa bisa kalian ambil secara langsung ke kedutaan dan bisa juga dipaket via ekspedisi, mungkin pos dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan ekspedisi mungkin berbayar, tapi untuk lebih safety-nya kalian bisa ambil sendiri saja karena itu dokumen yang sangat penting teman-teman. Pengajuannya juga nggak mudah. Teman-teman, ini catatan saja yang perlu teman-teman catat, yang perlu teman-teman garis bawahi.
bahwa untuk persiapan interview itu sebenarnya nggak sulit, sesimpel itu saja. Sesuai dokumen kalian, mereka lebih tanya ke humanis. Jadi nggak melulu kayak negara lain ya. Kalau negara lain kan tanpa interview bisa menyiapkan tiket hotel dan lain sebagainya, itu yang lebih diutamakan. Tapi kalau ke kedutaan Amerika ini lebih humanis, lebih ke tujuan kalian kemana. Mau apa, berapa lama, mau kuliah kah, mau jalan-jalan kah, backpacker kah, travel tour kah, dan lain sebagainya. Itu saja sebenarnya. Jadi mereka itu nggak mau nanti visa ini kalian salah gunakan untuk bekerja, karena itu melanggar dan tidak boleh. Nanti kalian kalau kedapatan akan dideportasi untuk dipulangkan secara paksa ke Indonesia kembali. Yang tidak bisa berbahasa Inggris dengan bagus, sebaiknya jika interview cari counter yang berbahasa Indonesia. Di situ disediakan kamu interview pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Dan perlu digarisbawahi catatan dari saya, bagaimana ketika visa kalian ditolak, apakah uangnya hangus atau bisa pengajuan kembali. Seperti ini teman-teman, kalau dulu itu ketika visa kalian ditolak, maka uang kalian dalam 1 tahun tidak hilang. Yang kalian setorkan ke bank tadi, kalian bisa melengkapi dokumen secara detail lagi, mempersiapkan diri kalian dengan baik, kalian bisa melakukan pengajuan visa kembali. Oke teman-teman, itu dari saya. Selamat mencoba, semoga kalian sukses selalu. Jika keterangan saya kurang detail, kurang jelas, silahkan tambahkan di kolom komentar. Kita sharing, kita jadikan ruang diskusi bagi kita semua. Jika video ini bermanfaat, don't forget like, comment, and subscribe, serta share ke teman-teman yang membutuhkan. Kita saling berbagi. Semoga semua apa yang kita jalankan menjadi buah manis atau keberhasilan bagi kalian. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas hebat luar biasa.